Tenang. Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid beserta jamaah Masjid Jami Al Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tentunya tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju, tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini di hari Ahad 7 Dzulhijjah 1447 Hijriyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian kita pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula, semoga Allah Ta'ala sembuhkan kembali, sehatkan kembali karib kerabat kita, handai tolong kita yang sedang sakit, terutama jamaah yang biasa hadir bersama kita sekalian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tahun ini yakni tahun 1447 Hijriah untuk pelaksanaan puncak ibadah haji yakni tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal juga dengan hari Arafah, itu bertepatan dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 miladiyah. Karena itu kita manfaatkan secara khusus kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Keutamaan daripada berpuasa pada hari Arafah atau 9 Dzulhijjah adalah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Maka dari itu bagi kita kaum muslimin yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk berpuasa hari Arafah. Dan kita juga mengenal puasa Yaum Tarwiyah, yakni bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Walaupun tentang hadisnya dipermasalahkan, tapi pelaksanaan ibadah puasa tanggal 8 Dzulhijjah itu sudah masuk atau include daripada hadis yang kita maklum adalah ma min ayyamin al-amal salih fihinna habu ilallah min hadil ayyam al-ashar, ay al-ashar al-awwal min Dzulhijjah. Dalilnya ini dalil umum bahwa tidak ada amal yang lebih baik daripada amal soleh, tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga puasa di tanggal 8 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah itu sudah termasuk di dalamnya. Bagaimana niat puasa Tarwiyah? Nawaitu shauma yaum tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Yang paling penting dalam hati, aku niat puasa hari Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala.
Atau bolehkah kalau kita itu menggabungkan niat qada atau sekalian dengan pelaksanaan qada puasa Ramadan tahun yang telah lalu? Boleh, tapi niat pokoknya adalah niat puasa, niat qada puasa Ramadan. Ayo, bagi kita yang merasa sedih karena ditinggalkan atau ketika Ramadan berlalu, mari kita manfaatkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, termasuk setidaknya di tanggal 9 Dzulhijjah kita memaksimalkan amal ibadah, termasuk juga amal berupa puasa sunnah. Meskipun keutamaannya akan dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, namun bukan berarti kita kemudian menyepelekan dosa, ya. Dan para ulama menafsirkan bahwa dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil, namun tidak menutup kemungkinan dengan rahmat Allah jika kita bertaubat dengan benar-benar taubatan nasuha dan berhenti dari perbuatan dosa tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu pengantar supaya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk banyak melakukan amal saleh termasuk puasa. Termasuk kalau di jelang Idul Adha ada namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat oleh waktu sholat, yakni mulai dari ba'da sholat subuh hari Arafah. Berarti kalau tahun ini tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kemudian beres sholat zuhur, beres sholat asar, terus tiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat jenazah sekalipun, ya, sampai nanti asar hari terakhir pemotongan kurban yang disebut dengan hari tasyrik terakhir itu tanggal 13 Dzulhijjah. Mau sholat sendiri juga beres salam sunnah takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya, sebelum wirid yang umum kita lakukan gitu. Ini khawatir ada yang bertanya-tanya, kok itu takbiran terus? Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mulai dari malam takbiran yakni maghrib, malam 1 Syawal sampai khatib naik ke atas mimbar untuk melaksanakan menyampaikan khutbah Idul Fitri. Setelah itu dalam Idul Fitri tidak ada lagi takbiran. Bukannya tidak boleh, ada aturannya. Ayat ngadu lagu mah tekunan naon, ngadu lagu beduk tekunan naon. Tapi kalau takbir ada aturannya. Itu namanya takbir mutlak. Baik para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab ke-31, babul islahi bainan nas, bab tentang mendamaikan di antara manusia, tentu yang bersengketa atau yang sedang berselisih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Kulthum, dan diriwayatkan dari Ummi Kulthum. Nah, ada yang menyebutkan Ummi Kulthum, ada yang menyebutkan Ummi Kalthum, ya. Dua-duanya benar. Ummi Kalthum atau Ummi Kulthum binti Uqbah, ya. Kalau perempuan binti, kalau laki-laki bin. Nah, ini Ummu Kulthum binti Uqbah adalah seorang sahabiyah atau sahabat perempuan dari suku Quraisy yang dikenal karena keberanian beliau karena ikut berhijrah ke Madinah seorang diri, ya, seorang diri, masya Allah.
dan ini pada tahun ke-7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Beliau siapa namanya tadi? Ummi Kulthum binti Uqbah, tahun ke-7 Hijriah, yakni setelah perjanjian Hudaybiyah. Beliau berjalan kaki sendiri melewati padang pasir untuk menyusul baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau lahir di Makkah karena tadi suku Quraisy dan dari atau berasal dari keluarga pemuka Quraisy yang awalnya sangat memusuhi Islam. Nama ayahnya itu Uqbah bin Abu Mu'aid, tokoh yang pernah menginjak lehernya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa, hidayah akhirnya sampai kepada putrinya. Sama kayak Sayyidina Umar dulu mau membunuh baginda Rasul, tapi sekarang jasadnya terkujur di samping makbarah Rasul. Ya, ada orang yang dulu gelarnya, ada orang yang dulu ingin memerangi agama Allah, tanda petik agama Allah. Tapi sekarang dan kemudian bergelar menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Nah, luar biasa. Itulah hidayah. Jadi kita jangan menyepelekan orang lain. Hari ini mungkin belum dapat taufik dan hidayah, insya Allah bisa jadi dia akan menjadi orang pertama, orang terdepan dalam mensiarkan agama Allah. An ummi Kulthumin binti Uqbata, diriwayatkan dari Ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, telah berkata, ini siapa Bu perawinya? Ummi Kulthum, supaya kita kenal dan ingat, oh ada sahabat kalangan perempuan atau sahabiah namanya Ummu Kulthum. Qalat, berkata ini Ummu Kulthum, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau jadi objek atau jadi maf'ul dibacanya Rasulah, jadi nasab. Aku, kata Ummi Kulthum, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisal kadzabu, laisa bukanlah, al kadzabu pendusta. Al kadzab itu kalau kita telusuri maknanya adalah orang yang benar-benar dan doyan berdusta. Makanya ada orang yang ngaku jadi nabi, namanya siapa? Musailamah al-kadzab, saking pendustanya. Nah, kata Ummu Kulthum, laisal kadzab, bukanlah termasuk orang yang berdusta, tidak termasuk orang yang gemar berdusta, alladzi, yang yuslihu, mengislahkan, mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia, fayanmi khairan, lalu ia menyampaikan kebaikan, au yaqulu khairan, atau ia berkata yang baik. Para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 2692
juga dalam kitab Sahih Muslim nomor 2605 dan derajatnya juga adalah sahih, muttafaqun alaih. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita mencoba menelusuri dan mendalami hadis berikut ini. Hadisnya tidak panjang, cenderung pendek atau singkat, tapi maknanya cukup dalam. Mari kita kaitkan dengan judul yang sedang kita bahas, yakni al-islah bainan nas, mendamaikan antara manusia, berarti manusia yang bersengketa. Kata baginda Rasul, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah pembohong orang yang mendamaikan di antara manusia lalu ia menyampaikan kebaikan atau berkata yang baik. Saya berikan penjelasan singkat dulu, baru kemudian rinci. Singkatnya, kalau ada orang yang mendamaikan antara dua belah pihak, A dan B, kepada A mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan oleh B, tujuannya mendamaikan. Lantas di kesempatan selanjutnya datang kepada B, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak disampaikan oleh si A dengan tujuan untuk mendamaikan, maka itu tidak disebut sebagai pendusta. Contoh sederhananya, A, B itu dia ingin minta maaf cuma gengsi. Dia mengakui bahwa dirinya bersalah, padahal B tidak mengatakan demikian, tapi tujuannya untuk mendamaikan, maka disebutlah laisal kadzab, bukan termasuk orang pendusta. Datang kemudian ke B, A itu minta maaf, dia mengakui bahwa dirinya bersalah, padahal A tidak mengatakan begitu, ya. Maka meskipun kita kenali kok kayak bohong, ya tidak bohong, ini namanya tauriyah. Nanti kita bahas apa itu tauriyah. Nah, tadi kan saya bilang singkatnya begitu contohnya. Ini tidak disebut sebagai pendusta. Mari kita rincikan. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat pendekatan ilmu hadis dulu. Para ulama ahli hadis membahas hadis ini dengan teliti, dengan cermat. Pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi ada kitab Sahih Muslim, kemudian dikomentari atau dijelaskan. Karena kalau kita baca hadis saja tanpa bahas penjelasannya, nanti khawatir kita tidak paham. Nah, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ada pembahasan namanya Kitabul Bir Wassilah, bab 27. Jadi beliau Imam Nawawi bukan saja menyusun kitab Riyadhus Shalihin, bukan saja menyusun kitab Arba'in, bukan saja menyusun kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, tapi juga menyusun kitab Syarah Sahih Muslim. Di dalam pembahasan Al-Bir wal Wassilah, beliau menjelaskan ungkapan laisal kadzab adalah uslubnya uslub nafi'. Ini menarik sekali. Oleh Imam Nawawi, beliau membahas bahwa kalimat laisal kadzab itu adalah uslub nafi' yang bersifat takhsis, pengkhususan. Bukan berarti bohong beneran, ya. Bukan berarti pembolehan berbohong secara mutlak. Nah, laisal kadzab tidak termasuk berdusta. Itu diduluin, dikedepankan supaya
kita terfokus kepada tidak termasuk dusta. Nah, siapa ini tidak termasuk berdusta? Orang yang mendamaikan antara kedua belah pihak, kemudian dia menyampaikan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Dikedepankan laisal kadzab, supaya orang tidak salah paham. Ini namanya uslub nafi'. Uslub nafi' menafikan yang lain-lain. Mungkin orang banyak yang berdusta, tapi ini mah bukan berdusta, gitu. Makanya dikedepankan laisal kadzab. Artinya perbuatan yang sedang dibahas dalam hadis ini tidak dicatat sebagai dosa dusta. Ya, itu kenapa kemudian Rasulullah itu mengedepankan kalimat apa? Laisal kadzab. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, karena hadis ini juga ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka ada kitab namanya Fathul Bari yang mengomentari kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh di sini dalam ilmu hadis artinya orang yang hafal 100 ribuan hadis berupa matan dan sanadnya, an dari anu jelas. Ya, ini bukan orang yang baru hafal hadis kullu bid'atin dolalah doang dan gampang membid'ahkan orang, begitu ya. Banyak sekali hadis. Nah, ini ada namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin kalau Bapak pernah dengar kitab Bulughul Maram, ini beliau termasuk yang menyusun kitab tersebut. Nah, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid ke-5 halaman 299, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud yanmi khairan, menyampaikan kebaikan. Tadi kan begini kalimat hadisnya, bukanlah termasuk pembohong. Siapa? Orang yang mendamaikan di antara manusia, kemudian apa katanya? Lalu bayanmi khairan, ia menyampaikan kebaikan. Yakni ketika seseorang, ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar, yakni ketika seseorang melebih-lebihkan berita baik antara dua pihak yang berselisih supaya timbul rasa saling memaafkan. Ini bukan kedustaan yang tercela. Ya. Jadi yanni khairan itu kata Imam Ibnu Hajar dicontohkan jika jika orang mediator, mungkin ya bahasa kita ya, yang menengah itu melebih-lebihkan. A, B itu orangnya baik sekali, orangnya nggak pernah marah-marah, cuma kayaknya kemarin itu dia lagi banyak pikiran, dia banyak yang harus diurusi, kemudian dia sedang di bawah tekanan. Dia itu orang yang baik, kita tambah-tambahi, kita bumbui dengan bumbu yang baik. Dia itu sebenarnya orangnya baik. Dia kalau ketemu kamu pasti maunya minta maaf. Kita buat lebih-lebih. Ini termasuk yanmi khairan. Berarti nanti teknisnya kalau Bapak Ibu menjadi mediator, kemudian melebih-lebihkan berita baik antara dua pihak yang sedang berselisih dengan tujuan apa? Supaya timbul saling memaafkan. Ini bukan kedustaan yang tercela. Atau kalau perlu kita anggap ini sebagai ilustrasi. A, kita bilang ke A, ini mania kata saya, dia si B itu bisa jadi
dia itu merasa bersalah. Kayaknya dia itu pan orangnya baik. Kalau bertemu kamu pasti dia mengaku bahwa dirinya salah. Berarti kita tidak sedang mengarang cerita, tapi kita sedang berandai-andai. Ya. Kalau mungkin dikatakan yang pertama tadi berdusta, yang kedua kita mengilustrasikan, mengandaikan. Tapi andai kata kemudian kita mengada-ngadakan dengan kalimat, kalau kita kesankan seperti berbohong, di sini sudah dikatakan laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas. Bahkan fayanni khairan. Seandainya nih kita melebih-lebihkan, padahal dia itu biasa aja, lalu oleh kita dilebih-lebihkan kebaikannya. Nah, ini tidak mengapa. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Ya. Nah, itu dalam pendekatan hadis. Lalu dalam pendekatan fiqihnya, bahwa hadis yang sedang kita bahas ini menjadi dasar sebuah kaidah penting, bahwa aslinya secara fikih, aslinya bahwa keharaman berdusta yaitu aslinya tidak boleh. Tapi dalam hal ini keharaman dusta bersifat relatif terhadap tujuan dan dampak. Maka para fuqaha itu merincikan atau mengklasifikasikan ini sebagai rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan dalam 3 kondisi. Ya. Berdusta itu aslinya pasti terlarang, haram. Tapi kemudian karena ada hadis laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khairan, maka para ulama fiqih ini mengatakan bahwa berdusta itu diklasifikasikan ada 3, ya. Keharaman dusta bersifat relatif terhadap tujuan dan dampaknya. Jadi ada berarti ungkapan begini, berbohong yang dibolehkan, tapi bahasa lainnya sebenarnya bukan berbohong, tapi tauriyah. Tauriyah itu singkatnya adalah strategi kalimat, ya, yang kita katakan berbohong padahal bukan berbohong. Nah, para fuqaha mengklasifikasikan tentang keharaman dusta bersifat relatif terhadap tujuan dan dampaknya, ya, sebagai rukhsah dalam 3 kondisi. Awas, 3 kondisi. Pertama, islah atau mendamaikan 2 pihak yang berselisih, yang contohnya sudah kita bahas tadi. Yang kedua, ketika perang, strategi dan tipu muslihat demi kemenangan Islam. Apakah ketika berperang kemudian kita berkata, kami di sini? Pasti ketika berperang ngumpet dan mengelabui, melakukan tipu muslihat kepada musuh. Yang ketiga, yakni dalam konteks hubungan suami istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Ada satu lagi sebenarnya, yakni ketika ada orang lain yang ingin membunuh padahal yang akan dibunuh itu tidak punya salah. Gitu. Contoh, ibu masak dengan bumbu yang berlebih, yang kemudian tidak enak dimakan. Ya, bisa saja seorang suami itu mengatakan, aduh mah enak banget ini, atau mah tumben beda dari biasanya, rasanya kok beda. Kenapa? Nggak enak ya? Pokoknya beda, istimewa. Yang namanya istimewa beda dari umumnya.
Akhirnya dirasain, ayah maaf ya asin, saking asinnya. Padahal bisa begitu ya, daripada kumaha singin sayur asam teh ini tegablek amat ayeuna tibahu lagi maneh mah heueuh tah sarwana jeung anak maneh jeung alo maneh sarwana teteh maneh dibawa kabeh. Akhirnya terjadilah konflik keretakan antar dua keluarga nantinya. Maka bisa saja kita ini tanda petik berbohong. Saya kasih tanda petik supaya tidak dipahami ini beneran berbohong, melainkan strategi bahasa. Nah, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau di dalam kitab, salah satu masterpiece beliau itu apa, kitab yang terkenal, Ihya Ulumuddin jilid ketiga, ada bab Al-Kadzib. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa dusta yang diharamkan adalah dusta yang mengandung mudarat. Jika sebuah ucapan yang tidak sepenuhnya benar justru mendatangkan maslahat yang nyata dan dalam rangka mencegah kerusakan yang lebih besar, maka ia tidak masuk dalam kategori kadzib yang diancam siksaannya. Cuma jangan kemudian menganggap umum, wah berbohong demi kebaikan. Tar dulu, itu apakah benar demi kebaikan semua pihak ataukah hanya demi kebaikan dirinya saja? Seperti nikah lagi, kan bohong itu, yang kemudian tidak ketahuan, ya. Hati-hati itu, ya. Apa namanya, menikah lagi tanpa semoton istri pertama itu ada pasalnya, ya, ada pasalnya. Yang sedang ramai kan di Bogor itu ada ustadz terkenal, tapi bukan dari kelompok kita, ya, dituntut oleh istrinya, ya, oleh istrinya. Itu hati-hati. Jika tanpa izin pertama, izin istri pertama, ustadz nikah lagi bukan minta izin tapi minta maaf. Itu ya. Ini bukan untuk PNS aja begitu ya. Saya kira rumah tangga itu kan tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Kalau kemudian menikah kembali tanpa sepengetahuan, diam-diam, bukan sakinah yang ada, akhirnya rasa ketakutan terus, bukan ketentraman. Tujuan daripada menikah itu diantaranya yang kita maklum dan sering kita dengar dalam bentuk doa, semoga menjadi keluarga atau rumah tangga atau pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan ketentraman, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kemudian menikah lagi dengan cara berbohong kepada bukan hanya istri pertama saja, kepada keluarganya istri, kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada masyarakat berbohong, bukan timbul sakinah ketentraman, pasti disembunyikan. Kalaupun dibawa kemana-mana timbul rasa takut, bukan tenang lagi. Maka saya selalu mengingatkan, ya saya juga sama, laki-laki pasti secara syahwat pasti kecenderungannya ingin, tapi kita kan punya syariat. Betul syariat memperkenankan, tapi dengan cara yang benar, harus tetap mempertimbangkan kebaikan bagi semua, termasuk untuk istri atau keluarga yang sedang berjalan. Saya kan pernah sampaikan, kenapa ya laki-laki itu malah hanya ingin bertambah secara kuantitas istrinya, kenapa tidak pernah meminta kepada Allah ditambah kualitas istri, kualitas cintanya, kualitas kesenangannya dengan istri. Kenapa tidak pernah begitu? Makanya ya ini jangan sampai kemudian berdusta. Ustadz kan namanya nikah itu ibadah jangan bilang-bilang. Ntar kalau bilang-bilang ria. Jangan lupa ada hadis begini Pak, a'linun nikah, ya, i'lankanlah pernikahan. Maksudnya umumkanlah pernikahan. Walaupun kemudian dengan menyelenggarakan wadribu biddufuf,
Dufuf itu sejenis ya hadroh mungkin begitu ya. Maksudnya ya namanya hadroh itu apa sih? Gembrang-gembreng teh gandeng atau hente? Gandeng pasti. Maksudnya apa? Dipublikasikan, diketahui, maksudnya begitu. Itu cuma saya selalu ingatkan nih, kalau mau di masjid saya kan udah sampaikan tuh, ingetin lagi karena musim haji, musim nikah nih. Ya, tolong jaga kesucian masjid begitu. Nah, hormati masjid sebagai tempat ibadah gitu. Nah, jadi ini ngomongin dusta ya. Coba jangan sampai kemudian berdusta. Ya termasuk mereka. Kalau misalnya itu coba sampaikan, mah karunya amat mamah itu sorangan wae kumaha mun eno mantuan gitu nya. Si eta janda kumaha mah lamun ieu gitu. Sampaikan saja. Paling siap wae piring upo. Ya. Piring terbang begitu ya. Bahkan saya pernah dengar itu ada pasalnya, ada KUHP-nya. KUHP yang baru, suami yang menikah lagi secara sah maupun siri tanpa izin istri pertama bisa kena pasal ya. Kalau dilaporkan oleh istri yang sah, hati-hati. Maka jangan berdusta. Moal bener mun bohong mah. Coba di mana anu kawin deui tuluy ngabohong ya kanyahoan ayeuna. Kira-kira maslahat apa madarat? Madarat juga. Bukan kita menyalahkan nikahnya, tapi caranya. Ya, saya ingin kita kan punya keluarga barokah ya, gitu. Nah, jadi kita maaf ya dan kesindir. Kemudian ini yang hadir kan banyak ibu juga begitu. Jadi kalau kemudian berdusta untuk menolak mafsadat dan mendatangkan maslahat untuk semua, bukan untuk satu pihak. Yang tadi saya contohkan, biar nggak ketahuan istri pertama, saya berbohong ini kan maslahat. Ai tama bikin sorangan we manehna wungkul. Tidak ya. Sebab saya pernah nemu ini. Ada dua anak sekolah. Ya, si A main ke si B. Kok itu kayak aku kenal ternyata bapakna itu teh ini. Ya gitu bapakna ternyata itu adik kakak gitu kan. Hati-hati gitu ya. Kalau mau ngawadul mah gampang. Mamahna ngaranna misalnya Nurul. Istri keduanya namanya Nurul. Ieu le ngajarkeun ya, tapi tong dilakukeun. Mamah, kalau nama mamah ganti dari neneng jadi Nurul, papah janji istri papah cuma Nurul doang. Ternyata istri kahiji, istri kedua ngaranna Nurul gitu. Ya, itu bohong ya, contoh bohong gitu ya. Baik. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, ini beliau menyusun kitab namanya Nailul Awtar. Juz ke-9 beliau mempertegas bahwa hadis yang sedang dibahas ini yakni apa tadi laisal kadzab, bukanlah termasuk pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan, orang yang mengislahkan antar manusia, fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Ini hadis kata Imam Asy-Syaukani adalah dalil sahih terhadap dibolehkannya tauriyah. Tauriyah itu mungkin kalimat strategi atau sindiran atau kata bermakna ganda dari perkataan yang mengandung kebaikan, mesti tidak sepenuhnya akurat selama tujuannya islah benar gitu. Nah, bagaimana tauriyah itu? Nah, kita bahas nih tauriyah. Tauriyah itu dari kata waro'a. Kita mungkin pernah mendengar kata waro'a. Waro'a itu artinya apa, Pak? Belakang. Ya, waro'a sering diartikan khulafa. Kata at-tauriyah kata at-tauriyah, tauriyah, ta waw ra ya ta marbutah, tauriyah. Secara bahasa berasal dari akar kata waro'a. Bukan waro'a pakai ain. Kalau pakai ain apik. Saya tamai waro di tawaran lagi tah yang wae teu gampang kecuali nu halal. Oh eta mah waro jelema teh wiroi atau apik, tidak sembrono, tidak sembarangan, itu waro. Tapi kalau ini waro'a artinya belakang. Ya.
Yang namanya belakang itu apa? Yang tersembunyi di balik sesuatu. Bapak atau ibu ngumpet di balik tabir, itu waro'a secara bahasa. Nah, dalam ilmu balaghah ini tauriyah termasuk cabang ilmu badi'. Badi' itu bahasa kita mungkin keindahan bahasa, dan Imam Al-Qazwini itu menyebutkan yang namanya tauriyah dalam kitab Al-Idhafi Ulumil Balaghah, menyebutkan satu lafaz yang memiliki dua makna, berarti kalimat yang bersayap, makna qarib dekat yang lemah dan bukan yang dimaksud, serta ba'id atau jauh yang kuat dan ini yang dimaksud, gitu. Nah, Bapak pernah dengar ayat 76 sampai 78 yang katanya kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, melihat apa? Pertama bintang, kemudian melihat bulan, datang pagi melihat matahari. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim berkata ini Tuhanku, bukan. Tapi Nabi Ibrahim, kata para ulama ahli tafsir, justru bertanya, hei, ini Tuhanku yang kamu tuduhkan, yakni Tuhan yang kalian sembah juga. Padahal kan Nabi Ibrahim nggak menyembah itu. Hei, ini Tuhan yang kalian sembah. Yang pertama kan ketika datangnya gelap, falamma jannal lail, ketika gelap malam datang, maka muncul yang namanya bintang gemintang. Nah, kemudian terang. Wah, ini Tuhan kalian. Walaupun itu katanya hadza rabbi, bukan berarti ini Tuhankunya versi Nabi Ibrahim, bukan. Tapi beliau ingin tauriyah tadi. Ya, tauriyah sindiran. Ini Tuhanku versi kalian yang kalian sembah, karena ada juga sekelompok manusia yang menyembah bintang, ya, ada itu, ya, kelompok yang menyembah bintang, ya, apa namanya, kelompok yang menyembah bintang itu, ya, kaum pemuja bintang itu, ada benda-benda langit, ya, di antaranya kaum Sobion di Timur Tengah ada. Ini Tuhan versi kalian. Kemudian ini bintang redup. Wah, saya nggak suka sama yang redup, kata Nabi Ibrahim. Itu beliau sedang melakukan pendekatan secara logika. Maknya Tuhan teh, sesembahan teh, kemudian surup, surup tehnya tenggelam, datang kemudian yang lebih besar cahayanya, yakni bulan. Wah, ini Tuhanku versi kalian. Kemudian datang fajar. Wah, masa iya Tuhan kok tenggelam? Datang matahari. Wah, ini lebih gede. Ini Tuhan versi kalian. Sampai kemudian tenggelam lagi. Akhirnya beliau mengatakan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Itu termasuk contoh tauriyah, ya. Termasuk contoh tauriyah. Nah, itu diantara contoh tauriyah. Maka dari itu, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa memanfaatkan tauriyah atau yang kita sebut tadi dengan strategi dalam berbicara dengan tujuan yang baik, tapi jangan salah dalam mempraktekannya. Begitu. Contoh, cek budak teh ditanya ku kolot, reka mana jang, rek main kelereng. Kelereng horeng teh kelereng koleci gundu, ternyata benar kelereng gunung. Itu kan makna bersayap oge. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, tauriyah itu bahasa sederhananya adalah strategi. Nah, apa yang kita bahas dalam hadis ini dengan tujuan
damaikan, mengislahkan antara dua pihak yang berselisih, dua pihak yang berkonflik dengan kalimat-kalimat tadi, itu namanya kalimat tauriyah, meskipun secara kasat mata atau secara johir kok kayaknya ini mah bohong. Bukan bohong, itu namanya tauriyah. Seperti yang tadi dicontohkan bahwa ada dua pihak yang bersengketa lalu kita katakan seakan-akan berdusta. Itu tidak berdusta, gitu. Nah, saya kira ini saja para bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Moga-moga kita bisa memaksimalkan besok, lusa, termasuk malam takbiran, untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, termasuk juga di momen puncak ibadah haji. Di sana wukuf, di sini kita puasa, sekaligus melangitkan doa-doa kita. Ayo yang punya hajat, yang punya doa yang ingin segera dikabul oleh Allah Ta'ala, silakan manfaatkan momen tersebut untuk banyak berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan doa yang kita pahami. Silakan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amil dhalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.